beliau sudah mempertimbangkan ada mesin konversi yang untuk home appliance maupun yang komersial. Nah, hasilnya gimana Bu antara komersial sama yang home? Ada satu orang review bintang-bintang 1 lagi. Kan sedih sekali kayaknya ya. Komen pertama, bintang 1 X. Semuanya dari Apik Prima Iya, Jaya. Terinspirasi semua dari Pak Apik. The one and only, number one. Wes, terima kasih banyak. Indonesia. Omsetnya luar biasa. Jadi kalau weekend dia bisa sampai 250 kilo. Sudah angkanya udah bukan ratusan ribu, tapi juta per hari. Hai Laundry Friends Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Apik Primadia. Teman-teman, kita masih ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi kemarin kita ada Apik Roadshow di Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Kendari. Setelah kita roadshow, kita jalan-jalan keliling ke laundry yang sekitar Kendari. Habis itu kita berangkat ke Kolaka. Opening salah satu mitra kita, salah satu klien kami yang ada di Kolaka dan keren banget. Coba cek videonya di sana ya. Dan sekarang kita ada di Kendari kembali dan kita mampir ke salah satu temen pengusaha laundry yang ada di Kendari. Laundrynya baru berjalan, infonya baru 7 bulan. Tapi keren banget tampilannya. Dan kayaknya saya kenal sama desain-desainnya semuanya ini. Ternyata penonton YouTube setia kita. Dan sudah ada di samping kiri kita di sini. Nah, kita sekarang sudah bersama ownernya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Pak Apik. Terima kasih atas waktunya. Dengan segala kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk ngobrol dengan kita. Nah, karena sudah ada di depan kamera, boleh menyapa teman-teman dan berkenalan diri dulu. Ladies first ya. Yes. Terima kasih kunjungannya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Apik sudah bersedia meliput laundry saya yang sederhana ini. Baik, perkenalkan nama saya Nilam, owner dari K2 Laundry di Kota Kendari yang baru berdiri 6 bulan. Dan ini ya, suaminya. Saya Jerry, suami dari owner K2 Laundry. Ini owner berdua atau gimana nih? Berdua ya. Rebutan ya. Rebutan ya. Oke. Jadi bagi tugasnya gimana nih suami dan istri? Apakah memang semua jadi kepala toko atau pemimpin perusahaan ini atau ada bagi tugas atau gimana ini? Tadinya rebutan Pak. Oh, Rebutan siapa yang mau ini Oke, siap. Kemudian hasilnya saya sebagai yang untuk manajemen. Kalau saya mungkin lebih ke teknis. Kalau ada kendala, pokoknya urusan teknis dalam laundry, saya yang bertanggung jawab. Oke, keren. Jadi ini berbagi tugas. Bu Nilam sebagai tim manajemen, ngatur tim, produksi, cara nyetrika, bagaimana marketing dan sebagainya. Kalau Bapak di sisi teknis, instalasi, maintenance, nukang. Gitu ya Pak? Ya, aman ya Pak? Aman. Nah, kalau boleh tahu backgroundnya Bapak Ibu apa? Kalau boleh tahu, boleh silakan sampaikan. Kalau saya sehari-hari bekerja di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kendari. Saya bertugas sebagai staff, ya ASN, staff ADB, Administrator Database, yang bertanggung jawab untuk data-data kependudukan Kota Kendari. Singkatnya seperti itu. Kalau Ibu? Kalau saya bekerja di BPJS Kesehatan, kantor cabang Kendari, sebagai verifikator. Wih, keren. Teman-teman dari BPJS Kesehatan dan dari Dukcapil Kendari, silakan nonton ya. Ini luar biasa, contoh sekali. Jadi kalau pengurusannya satu atap. Urusan ini saling berkaitan terus. Betul sekali, BPJS. Ini kependudukan kenal. Datanya ada semua ya Pak? Boleh ya, saya nanti nanya ya Pak. Makanya buka laundry, buka bisnis, datanya ada di sini teman-teman. Nah, kemarin pada waktu saya di Apik Roadshow, saya bercerita ke pengusaha laundry juga sama. Jadi, kalau membangun bisnis laundry, tetap kita harus punya data. Marketnya seberapa besar? Market size-nya berapa besar sih? Terus berapa persen yang akan datang ke laundry kita? Itu bisa kita hitung kemarin. Dan ternyata di sini ada orang Dukcapil. Ngapain jauh-jauh? Posisinya ada di sini semua. Makanya pada waktu kita ngobrol, beliau paham banget. Seperti ini marketnya, usianya berapa, demografinya, terus penghasilannya kira-kira berapa dan sebagainya. Oh, keren banget, keren. Dan ternyata ada di sini. Kita nanti ngobrol lebih lanjut ya Pak. Kayaknya perlu Dukcapil seluruh Indonesia, saya perlu ngobrol sama Pak.
Nah, kita sambil keliling-keliling. Sebelum keliling-keliling kita lihat di teman-teman di belakang sini ada mesin, nggak apa-apa Bu, di situ aja. Ini ada LG washer 24 kilo. Washer 24 kilo ada 2 unit. Dryernya 2 unit pakai Speed Queen. Terus Beko, mesin cuci kecil, mesin pengeringnya. Oh, ini mesin cuci ya, Bu? Ya. Pengering Diamante ya. Jadi dryernya komersialnya ada 2, dryer home-nya ada 1, washernya home semua ada 3. Ada yang kecil, ada yang gede-gede. Kalau gede-gede bisa buat bed cover atau kapasitas yang besar dan sebagainya. Kenapa memilih mesin ini, Bu? Pertimbangannya apa kira-kira? Pertimbangannya, lagi-lagi dari YouTube-nya Pak Apik. Siap, baik. Semua tampilannya LG. Oke. Yang di YouTube-nya Pak Apik itu, terus scroll-scroll lagi ada konten yang sama Pak Agustaf. Ya, Agusta. Ya. Oh, Anton Agusta. Oke. Saya capture tuh IG-nya sama WA-nya Pak Agustaf. Coba searching-searching harga di situ, ternyata cocok mungkin masuk di kami. Terus untuk yang komersil, kami putuskan 2 komersil sama 1 yang konversi ini untuk mengimbangi yang ukuran kecil karena kami kebetulan di sini minimal 5 kilo. Oh, minimal 5 kilo? Iya, minimal 5 kilo. Oke, bukan 3 kilo ya, Bu? Bukan 3 kilo, 5 kilo. 5 kilo, siap. Oke. Jadi kami jatuh pilihannya di sini. Oh, diselang-seling kayak gini. Iya. Memang dari awal udah langsung setupnya kayak gini? Sudah seperti ini, Pak. Seperti ini? Iya. Oke, siap. Keren-keren teman-teman. Jadi ada pertimbangan bahwa untuk mesin sendiri, beliau sudah mempertimbangkan ada mesin konversi yang untuk home appliance maupun yang komersial. Nah, hasilnya gimana Bu antara komersial sama yang home? Misalnya kalau sama-sama 5 kilo, bisa ngeringin berapa lama ini? Ini pernah 5 kilo nggak Bu? Pernah Pak, 5 kilo. Iya. Berapa lama? Kalau ini kalau saya lihat dari panasnya ini kan artinya ini panas tidak terkontrol kalau yang ini. Panas banget gitu biasanya ya. Panas banget. Jadi sebenarnya ini cocoknya kayak levis, bahan-bahan levis masuknya di sini. Tapi kalau kayak bahan halus-halus itu takutnya karena tidak terkontrol panasnya. Yang konversi ini bukan luaran yang pabrikan, jadi biasanya di sini yang kayak selimut-selimut atau spray atau jaket handuk gitu ya, masuk di sini. Masuk di sini. Berani saya, tapi kalau yang lembut-lembut enggak. Tapi kecepatannya sama atau gimana? Lebih cepet ini ya pasti ya, dan kapasitas lebih besar karena tabungnya juga lebih besar ya. Sudah bisa disimpulkan dan sering kita sampaikan bahwa kalau mesin komersial jauh lebih bagus karena konversinya, maksudnya pengeringannya, gasnya itu memang pabrikan. Kalau ini dikonversi lokal dari Indonesia. Jadi seperti yang di YouTube-nya bersama Pak Anton Agusta itu. Oke, kita sudah bisa melihat mesin. Sebelum kemana-mana kita sekarang sudah melihat ada lembar kontrol, kartu proses. Ini materi kemarin Apik Roadshow. Langsung diaplikasikan. Langsung diaplikasikan, langsung dieksekusi. Ini yang saya suka. Ikut kelas bukan sekedar mencatat, tapi langsung action. Sudah mulai bisa ngontrol, Bu. Gas pemakaiannya berapa banyak dan sebagainya. Karena baru 2 hari ya Pak, jadi mungkin nanti dikumpulin 1 minggu dikumpulin baru bisa dievaluasi sebenarnya satu gas itu bisa mampu dia maksimalnya berapa. Jadi ketika terjadi seperti penjelasannya Pak Apik, ketika terjadi penurunan kiloan satu gas ada apa? Pasti ada miss di dalamnya. Oke, berarti boros atau tidak. Jadi ini ada materi kalau 5 tangga bisnis, tangga kedua tentang memaksimalkan profit, di mana cari margin yang gede, salah satunya naikin harga atau menurunkan tingkat produksi, efisiensinya, menurunkan efisiensi, cost-nya, biayanya diturunkan. Salah satunya ngecek kayak gini, kartu proses. Ikut Apik Roadshow, teman-teman. Cek di kota Anda, jangan lupa follow IG kita. Set, mantap. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Jangan lupa follow Instagram Apik Community untuk mendapatkan informasi event dan kegiatan Apik Community. Saya tunggu ya. Kita lihat di area sini, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu boleh geser ke sini. Nah, ini keranjang-keranjang sudah ada. Ini rak-rak baju ada di sini. Sebenarnya bagus-bagus semua ya teman-teman ya. Hasilnya keren, oke. Kita ambil salah satu. Ini cuciannya udah pakai aplikasi. Ya. Ini cuci lipat loh. Cuci lipat, keren, serapi seperti disetrika. Memang banyak Bu, cuci lipat di sini. 70% cuci lipat. Wih, keren sekali. Tanpa perlu edukasi. Tanpa Alhamdulillah. Oke, tanpa perlu edukasi. Ini cuci lipat, coba lihat nih. Iya. Serapi seperti disetrika. Beneran cuci lipat masuk teman-teman. langganan Pak, bukan konsumen. Oh, sudah bukan konsumen lagi, tapi udah mulai pelanggan. Oke. Bagaimana Bu, kok ceritanya pelanggan-pelanggan di sini malah suka cuci lipat dibanding cuci setrika? Karena selama ini kan
orang taunya habis dicuci, ya dijemur misalnya, terus disetrika atau dikeringin setrika atau gimana? Kalau saya lihat kembali lagi dari data ya Pak, penduduk di wilayah ya profilnya mungkin. Kalau dari segi untuk background pekerjaan, biasanya kalau yang cuci lipat itu rata-rata yang bukan kantoran ya. Biasanya swasta atau apa, yang baju rumahan mereka, baju pegawai mereka semua disimpan di sini. Jadi rata-rata hanya untuk menguruskan cuci lipat cukup. Cuci lipat. Kalau yang kantoran itu memang ada langganan setrika untuk yang biasanya baju-baju kantor dan sebagainya karena perlu setrika ya. Tapi mereka nggak komplain ya terkait cuci lipat kok masih lucek atau apa gitu enggak ya? Karena udah serapi seperti setrika beneran gitu. Kalau sambil belajar ya Pak, karena dari YouTube-nya Pak Apik juga masih panas-panas dirapiin, mungkin bisa kualitasnya menyamakan sama cuci setrika. Kalau misalnya masih garing itu dilipat, jadi masih panas. Iya. Intinya masih panas langsung dilipat teman-teman. Itu sering kita sampaikan berkali-kali, termasuk di kelas daily laundry operation, di mana teman-teman akan belajar praktek bersama teman-teman selama 3 hari. Boleh cek IG-nya Apik Academy. Di sana kita mengajarkan SOP dari awal hingga akhir, salah satunya cara cuci lipat. Meskipun diajarkan tentang laundry kiloan maupun laundry satuan dan sebagainya. Begitu. Nah, pada waktu melipat rapi dan sebagainya, saya mau ngaitin salah satunya teman-teman. Saya datang ke sini, itu sebenarnya agak takjub. Namanya K2 Laundry. Kita search di Google Map, di sini kita cek, itu bintangnya cuma bintang 1. Ada satu orang review, bintang-bintang 1 lagi. Kan sedih sekali kayaknya ya. Komen pertama, bintang 1 fix. Teman-teman, saya sekarang memang akan menjadi, ya bisa dibilang local guide lah kalau di Google itu. Saya sekarang pengen mereview laundry-laundry yang ada di Indonesia, bukan hanya melalui YouTube, tapi melalui Google Review. Kebetulan saya sekarang udah ada di level 8. Sombong boleh dong. Ada level 8, jadi lumayan bisa berpengaruh lah di Google. Akan coba mudah-mudahan dengan kehadiran kami bisa membantu Google Review di sini. Dan saya berharap nanti kita akan ada strategi biar pelanggan-pelanggan yang datang ke sini atau konsumen pun yang sekali 2 kali datang bisa mau Google Review di sini. Karena untuk meningkatkan UKM termasuk bisnis laundry, salah satunya yang mendukung adalah Google Review. Di situ ada namanya social proof. Orang lebih percaya karena proven, karena terbukti layan bagus atau tidak. Nah, yang saya tanya tadi, yang ngasih bintang 1 ini, beliau nggak kenal karena namanya Power Rangers. Power Rangers kok cuma 1? Rangers apa ini? Pink kah? Biru kah? Nah, kan kita nggak tahu. Power Rangers. Setelah dilihat, ternyata orang ini sering ngasih bintang 1 ke yang lain. Tapi bukan laundry aja ya, ke yang lain. Nah, kayak gitu-gitu kan perlu kita antisipasi, teman-teman. Makanya kita nanti akan coba Google Review. Kita akan foto-foto hari ini, kita coba Google Review. Kita bikin kesannya memang benar-benar bagus. Dan memang kualitasnya bagus. Bukan berarti kita mengada-ngada. Karena memang kualitasnya bagus. Coba teman-teman lihat sendiri di sini. Dan pelanggannya sudah mulai banyak ya, Bu? Sebelumnya pelanggan-pelanggan yang di sini pernah di laundry lain atau gimana, Bu? Iya sih, biasanya ada yang bawa nota lain, maksudnya pernah pakai plastiknya dari laundry lain dan sebagainya. Iya. Nah, akhirnya datang ke sini. Mencoba di sini. Atau mungkin di laundry kalau yang banyak penambahan konsumen itu pada saat Lebaran ya, puasa. Pas masuk puasa mungkin laundry lain sudah pada full apa, mereka coba di sini ya. Kalau grafiknya dia kembali ya berarti suka ya. Kalau nggak kembali ya. Tapi pernah kembali. Iya, banyak yang pakai. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah nanyain kenapa kok kembali lagi? Belum pernah sih, Pak. Nggak berani, Pak. Harus tanyain. Makanya tips dari saya sebagai para owner adalah sering duduk di sini. Kalau ketemu dengan orang-orang yang sering ke sini berkali-kali, tanyakan. Nanya ngobrol aja kayak kita ngobrol kayak gini. Jadi jangan ditanyain kayak interview gitu, orang takut. Kemudian tanyain, Kak, biasanya laundry kemana? Oh, laundrynya di sana. Kenapa kok ke sini? Gimana kesannya di sini? Enak, parfumnya wangi misalnya. Bukanya bisa sampai malam misalnya. Ramah orangnya. Nah, ini kan poin plus. Ya kan, kayak SWOT analisis yang kita pahami kemarin. Oh, ternyata kita punya kelebihan di sini. Nah, kira-kira ada masukan apa buat kami? Nah, jadi kita bisa langsung dapat informasi secara langsung dari pelanggannya. Oh, dapat info ini. Nah, itu dicatat untuk kita improve, kita kembangin lagi. Nah, kalau teman-teman misalnya kita lihat pelanggannya itu adalah, oh ya di sana deket sih, murah sih, tapi kurang wangi, kurang bagus, kurang bersih. Di sini agak mahal sih, tapi bersih misalnya. Nah, gitu kan dapat poin. Oh, agak mahal tapi bersih. Oh, ternyata pelanggan-pelanggan di sini suka bersih dibanding mahalnya, dibanding mahal atau murahnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu akan ketemu market saya itu ternyata market kelas B misalnya, atau kelas C, atau kelas A dan sebagainya. Boleh nanti ditanyain seperti itu. Setelah itu baru, boleh Kak kalau memang sudah puas
boleh ngisi Google Review Kak, di foto ya nanti ini dan sebagainya. Nah, ada tips lagi untuk Google Review teman-teman, itu yang biasanya saya bocorin di kelas Fundamental Business Laundry. Ilmu teh pucuk. Nah, saya ngiklan, ilmu teh pucuk. Jadi kalau ada yang kesini, panas-panas kayak gini, Kakak, pengen haus nggak? Wah, gerah ya, mau nggak teh pucuk? Boleh dong, gimana caranya? Teh pucuk gratis mau nggak? Mau. Nah, Kakak minta bantuan ya, Google Review ya. Kan Kakak sering kesini, kualitas bagus, katanya. Boleh Google Review, kasih teh pucuk. Modal teh pucuk paling cuma 3.000, nggak nyampe kan? Daripada ngasih laundry gratis 1 kilo, lumayan 7.000, 8.000, mending ngasih teh pucuk. Mudah-mudahan dapat tips ini. Teman-teman, tipsnya mahal ya. Jangan lupa komen kalau tips ini mahal ya. Sederhana, tapi powerful banget. Dan itu sudah dieksekusi teman-teman kita dari Aceh hingga Papua. Works banget teman-teman. Di sini kita ada boneka besar. Ini harga berapa, Ibu? Kalau tahu. Ibu tahu nggak ini kayaknya? Tahu berapa harganya? 150. 150. Berapa lama selesai nyuci kayak gini? Diestimasi kalau di notanya itu 10 hari. 10 hari. Iya, tapi biasa kurang dari itu kami hubungi kalau mataharinya ini bersahabat tapi tidak bersahabat sama kita. Bersahabat sekali, Iya, ini sampai dalam-dalam. Nah, kalau boneka ini memang kadang kalau nggak dijemur dengan baik, biasanya dalamnya masih lembab, Bu. Makanya kalau memang Ibu ada vakum, sebaiknya divakum. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, dijemur, dibolak-balik. Packingannya juga keren, ada yang plastik biasa, ada yang plastik jinjing. Nah ini bonekanya, gede banget. Sip, plastik jinjing ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Oke, kita sekarang ada di daerah Setrika. Ada timnya ada berapa, Bu? Berarti 3, di sini? Pak. Timnya ada 3 orang. Ya. Di depan 3 1 orang. orang. Di depan 1 orang. Nah, dengan 3 orang ini bisa menghasilkan berapa banyak per hari? Pengerjaan, cucian, dan sebagainya. Kalau untuk ini Pak belum sampai evaluasi sedetail itu sih Pak. Oke. Cuman berangkat dari kemarin penjelasannya Bapak mungkin baru nanti Dievaluasi lagi didetailkan lagi, seperti apa dan lebih. sebagainya. Oke, karena ini usaha di area setrika, teman-teman bisa melihat ini cuma di L kan gini doang. Terus di sini ada setrika uap manual. Nah ini lagi nungguin. Tadi kan saya nanya ke mbaknya yang ada di sini, kok nggak segera setrika? Masih nungguin Pak, biar ngumpul dulu setrikaannya biar banyak. Nah, strategi saya yang boleh saya kasih tips ke Ibu, kalau memang setrikaannya masih nunggu kayak gini, mending tukang cucinya aja masuk 1. Tukang cuci masuk 1, biar nyuci yang banyak dulu. Nanti tukang setrikanya datangnya pas middle, entah jam 10, entah yang jam 12. Jadi biar ngumpul dulu setrikaannya, baru dia datang. Kalau boleh saya kasih masukan gitu. Siap. Mesti lagi timbang-timbang apakah berlebihan kah? Enggak, aman sih, enggak berlebihan enggak. Tapi memang daripada nungguin enggak selesai kayak gini juga enggak maksimal juga. Mending biar nyuci dulu, dihabiskan cuciannya atau berapa cuciannya, keranjangnya sudah mulai numpuk, baru tim yang kedua datang. Siap. Jadi biar enggak terlalu menumpuk di depan. Oke, kita ke depan lagi teman-teman. Kita akan membahas omsetnya. Oh, sebelum omset sekedar kita melihat ini instalasinya di sini, kita bisa melihat ada stabilizer udah ada, pakai bright gas 5,5 kilo, meskipun ada yang hijau-hijau di sana untuk yang home appliance, untuk yang konversi. Di sini ada laundry gratis bayar pakai doa. Wow. Semuanya dari Apik Prima Dia. Terinspirasi semua dari Pak Apik, the one and only, number 1. Wes, terima kasih banyak. Amal jariahnya banyak. Amin, mohon doanya Pak. Di awal juga buka karena terinspirasi dari video-video YouTube Apik. Terima kasih Pak. Jadi, Bapak dapat instalasi dan sebagainya. Iya, gitu, semua dari Pak Apik. Dan ternyata teman-teman, beliau itu penonton setia YouTube Apik Prima Dia. Sampai YouTube saya zamannya Gigi konser, beliau nonton. Iya, nonton. Sampai habis berarti beneran. Habis Pak sampai Ibu saya hafal yang rusak ini apa? Sampai nggak bisa di-scroll Pak. Berarti kurang banyak video saya ini. Luar biasa. Terima kasih. Dan sebentar lagi Ibu akan nonton Ibu sendiri di situ. Seperti penampilan seperti apa. Dan dengan Ibu dan Bapak sharing kayak gini, pasti ada amal juga yang diberikan ke teman-teman. Bahwa pegawai ASN pun dengan kegiatan yang sibuk seperti itu masih bisa membangun seperti ini. Dan ini suami istri. Biasanya tantangan suami istri biasanya suaminya mau apa, istrinya mau apa. Ini nggak pernah ketemu.
Kayaknya Bapak yang lebih sabar dibanding Ibu ya. Kelihatan. Kelihatan ya Pak? Iya, sabar banget loh Pak. Emang lebih sabar lagi ya Pak. Nah, pada waktu membangun bisnis laundry, tantangan apa Pak? Selain kesabaran tadi Pak? Gak apa-apa, ini ya. bagus nih. Gini. Waktu awal setelah kami Ini udah saya riset, injak. Oh iya. rencana mau bangun laundry, Ya, lagi. Oke, gak apa-apa. awalnya kan tidak ada sama sekali pengetahuan tentang bagaimana cara membangun. Kalau Iya. saya berpikirnya kan lebih ke teknis. Oke. Kalau mesin sudah datang, mau dirakit seperti apa, mau cari orang kah atau seperti apa. Tapi alhamdulillah, ternyata setelah saya nonton semua YouTube Pak Apik, Wih, terima kasih loh. saya banyak Coba dapat saya nambahin. pelajaran. Kebetulan juga saya memang orang teknis. Oke. Jadi Baik. dikasih bocoran sedikit di YouTube, Langsung saya dapat. sudah bisa ya. Wih, keren. Alhamdulillah, pemasangan, perakitan, saya kerja sendiri. Dibantu dengan teman. Berkat itu Pak Apik. Enggak lah. Alhamdulillah. Ya, karena teman-teman juga yang Ya. saya keliling-keliling dapat inspirasi banyak. Dari Apik Management pun juga sama. Termasuk di Asosiasi Laundry saya dapat banyak ilmu Pak. Komunitas-komunitas laundry maupun organisasi yang lain kami dapat banyak ilmu. Makanya kami share di sini biar terciptalah Bapak dan Ibu seperti ini yang langsung banyak yang hadir di sana. Nah, kalau Ibu sendiri gimana Bu? Tantangannya apa Bu? Kalau lebih karena kami sama-sama bekerja ya dari pagi sampai hampir sudah terbenam matahari, Yes. jadi lebih ke waktu sih Pak. Friksinya Oke. udah sama-sama Sama-sama lelah. gitu. Kemudian kalau lihat grafik omset naik ya Senang ya? Iya Oh, senang. itu Tapi yang bikin kalau bahagia. omset ya kadang Turun. naik turun ya biasa, itu mempengaruhi mood juga Pak. Oke. Jadi asa otak lagi ini gimana ya? Promo apa lagi ya? Wah, Nonton ada. lagi, buka YouTube Pak Apik lagi. Ya nanti bisa ngobrol-ngobrol lah. Kan sudah mulai ada community ya Bu. Ibu bisa mulai ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dan sebagainya. Nah, promo apa yang biasanya sering disampaikan Bu? Maaf, tadi kan kita belum membahas promo ya. Promo dan harga jual mungkin ya. Promo yang dilakukan selama ini apa Bu? Kalau promo sih Pak, lihat dulu pertama-tama kan sebelum buat promo itu dari YouTube-nya Pak Apik disebutkan bahwa lihat dulu grafiknya seperti apa, Oke. kira-kira kurangnya di mana. Oke. Ternyata setelah tarik grafik di hari Selasa, Rabu, Kamis itu Ada penurunan. Iya, penurunan. Oke, siap. Kira-kira penurunannya apa ya? Oh ya, kami putuskan untuk bikin promo cuci lipat. Cuci lipat Di harga 5.000 per kilo, minimal 5 kilo dan bayar di depan. dari depan. Wajib bayar di Wajib, depan. iya. Tetapi ternyata setelah buat promo itu Pak, 50-50 sih. Banyak sih yang lebih pilih harga biasa. Enggak promo. Iya, bayar di belakang. Oh, karena Jadi, like, kalau agak mahal bayarnya di belakang gitu. kalau Atau gimana? Kalau harganya yang kena promo itu hanya yang bayar di depan aja Pak. Oke, 5.000 tadi Iya. per kilo, tapi minimal 5 kilo. Iya. Tapi kalau normalnya berapa berarti? 7.000 per kilo. Oh, 7.000 cuci lipat Iya, per kilo. Wih. Tetapi ada juga pelanggan yang tidak menggunakan karena lebih memilih bayar di belakang. Oh, ada yang di belakang ya. Iya. Bayar di belakang lebih mahal. Iya. Jadi di aplikasi Ada. sudah ada ya, di setting Sudah, seperti itu ya. Oh, keren. Jadi dapat insight lagi untuk teman-teman kalau bayar di depan harganya jauh lebih murah, 5.000 per kilo, minimal 5 kilo untuk cuci lipat, sama 7.000 kalau bayar di belakang. Iya. Berapa hari selesai atau berapa jam selesai? 6 jam sih Pak, tapi rata-rata ambilnya biasa besok. Oke, 6 jam atau one day service selesai cuci lipat. Kalau cuci setrika berapa di sini? 8.000 Pak. 8.000 per kilogram berapa hari selesai? 1 hari Pak. 1 hari. Naiknya ini naik 1.000 itu semenjak masuk puasa. Berdasarkan Oh, YouTube oke. Apik lagi kalau YouTube. waktu yang tepat Untuk untuk naikin menaikkan. harga. Ya, alasannya agak masuk tuh sama pelanggannya. Jadi semua masuk akal ya Bu ya? Iya, masuk akal. Oke. Terus kelas Apik Roadshow kemarin gimana Bu menurut Ibu? Sangat ini Pak, maksudnya sayang untuk para Pengusaha owner-owner laundry. laundry, pengusaha laundry ataupun yang baru mau buka laundry ya. Misalnya kebetulan di kota Bapak Rosennya atau Bapak Ibu yang kebetulan ini rugi kalau Dan harganya nggak cuma ikut. berapa itu? Iya, harganya cuma 300 300.000. dibandingkan dengan ini. Punya. Aduh. Jadi sepanjang roadshow itu 300, tapi kita ini pertanyaannya melebihi harga 300 paketannya. Apa ya Pak Apik? Kayaknya perlu saya hargain itu setiap pertanyaan. Karena itu kelas harga 3 juta itu. Lihat sendiri loh yang sadar kalau kelas itu harga mahal ya. Tadi kita sudah bahas promo, kita sudah bahas Google Review. Sekarang omset. Nah, kira-kira rata-rata berapa sih? Nggak harus rupiah juga boleh. Rata-rata cucian paling banyak kan tadi kan berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Di luar Selasa, Rabu, Kamis kan. Nah itu rata-rata di kisaran berapa? Terus apakah overload atau tidak? Karena kita akan menghitung jumlah mesinnya dan jumlah tim bagaimana mengeksekusinya.
Silakan. Untuk yang hari biasa itu Pak rata-rata di 100-an 70 sampai 100. 70 sampai 100 kilo Iya, ya 70 untuk sampai 100 kilo, kapasitasnya. ya. Oke. Terus kalau hari weekend misalnya? dari weekend itu sampai di 250 kilo. 250 Terus kalau di sini kilo. jarang yang sedikit-sedikit kalau datang. Jadi notanya mungkin ya. Gede kayak gini Jadi ya? notanya seiprit tapi item banyak ya. itemnya Besar-besar ininya. Satuan juga nerima di sini? Satuan terima Pak. Terima ya? Tapi masih banyak belajar lagi kalau untuk satuan. Satuan. Di timnya juga harus ditingkatkan Iya. lagi. Oke teman-teman, omsetnya luar biasa. Jadi kalau weekend dia bisa sampai 250 kilo. Sudah angkanya udah bukan ratusan ribu, tapi juta per hari. Alhamdulillah. Yang ambil tarik sebulan sih kemarin Pak dapat 4 ton yang kemarin 3 sampai 3,5 sampai 4 ton. 4 ton ya Iya. per bulan. Jadi 4.000 kilo per bulan dengan mesin seperti ini dan baru berjalan 6 bulan. Jadi bukan 7 bulan ya tadi ya, 6 bulan. Kayaknya mau masuk ke 7 bulan. Sama kalau dari segi omset kalau yang satuan itu sih Pak mungkin kilonya sedikit. Yes. Pernah ada bulan yang dimana kilonya sedikit tapi lebih besar ternyata di situ banyak masuk satuan, jadi itu Satuan. lebih Wih, lebih daging sedikit. lagi. Keringatnya sedikit, tapi Duitnya banyak. omsetnya alhamdulillah. Siap. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu sebelum kami tutup? Silahkan. Baik, mungkin penutup closing statementnya ya buat Pak Apik terima kasih dan untuk warga sekitar K2 Laundry, perumahan dekat-dekat K2 Laundry mungkin bisa bawa cucian kotornya, budayakan malas mencuci karena tugas mencuci adalah tugasnya K2 Laundry. Asik, Terima keren kasih. sekali. Keren sekali. Nah, sebelum saya tutup teman-teman, saya mau nanya sebenarnya. K2 Laundry itu apa sih? Ya, artinya atau filosofinya boleh Pak? Oh iya, siap. Sampaikan Pak. K2 Laundry. K2 itu hewan lokal di Sulawesi Tenggara. Hewan K2 itu Anoa ya, Pak? Anoa ya. K2 itu bahasa Tolaki. Artinya Anoa. Oke. Dan K2 itu punya filosofi. Dia kan tinggalnya di gunung. Oke. Jadi dia hanya tahu menanjak. Widih. Kalau dia dapat turunan pasti terguling. Oh, siap. Nah, itu filosofi K2. Jadi Jadi kenapa kami konsepnya. ambil kata K2 dari situ? Wah, asik. Mau menanjak terus, terus. insya Allah. Keren. Semoga semakin sukses K2 Amin, amin. Laundry. Dan teman-teman seperti disampaikan oleh Bu Nilam tadi yang terakhir bahwa untuk warga sekitar, jadi marketnya di sini banyak perumahan, ada perumahan BTN katanya di sini ada 2000-an warga. Ya paling nggak 10% lah, 200-an orang datang ke sini kan lumayan ya. Semoga bisa hadir di sini karena kualitas oke. Google Map ramekan ya teman-teman ya. Kita kasih bintang 5. Ya keren. Kita saling support untuk para UKM di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara dan Kendari seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sukses terus untuk K2 Laundry. Semoga semakin banyak yang menjadi pelanggan di sini dan semoga segera nambah cabang seperti itu tadi. Filosofinya K2 Laundry nanjak terus ya Pak. Cabangnya nambah, pegawainya semakin banyak, bermanfaat bagi banyak orang dan sebagainya. Terima kasih, sukses terus. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga dapat banyak inspirasi dari sharing hari ini dan jangan lupa action. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Nilam. Saya Jerry. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.